Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Santiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Bapak Joko Purwanto, Esos MM, selaku pejabat daerah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Titin Windiarse SPD, MPD, selaku pejabat dinas beserta jajarannya. Yang kami hormati komunitas praktisi, pengawas, kepala sekolah, guru, tamu undangan, beserta jajarannya. Yang kami hormati Negeri 6 Klaten, perwakilan kelas berbagi dari tingkat SMP. Izinkan saya di sini berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan benang laga, bermain menyenangkan dengan ular tangga. Program yang saya ambil ini berawal dari miskonsepsi bahwa dulu saya hanya sekedar mengajar. Dulu saya hanya sekedar menuntut, murid harus bisa, murid harus tahu. Dan saya menyamaratakan murid dengan level yang sama. Dulu saya tidak tahu bagaimana memenuhi kebutuhan murid. Bagaimana saya mengajar dengan menyenangkan. Dan dulu saya menganggap guru yang hebat adalah guru yang mampu mencetak dengan nilai yang tinggi. Tetapi di dalam program guru penggerak ini, saya merubah paradigma baru bagi saya. Bahwa guru bukanlah menuntut, tapi guru menuntun. Mampu menggali potensi yang ada di dalam diri siswa untuk mampu berkembang, tumbuh menjadi manusia yang merdeka. Dan guru dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Oleh karena itulah saya mengambil benang laga, bermain menyenangkan dengan ular tangga sebagai best practice saya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan antusias siswa di dalam pembelajaran bimbingan dan konseling. Kemudian kami menyamaratakan bahwa antara siswa yang berprestasi dan tidak berprestasi di dalam pembelajaran. Siswa yang berprestasi mampu menjadi kolaborasi bagi teman sebayanya untuk memberikan pengarahan pada teman-teman yang tidak tahu. Kemudian kami menyesuaikan program proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Strategi yang kami gunakan dalam pembelajaran ini adalah diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Pada diferensiasi konten, saya menggunakan RPP sebagai model pembelajaran. Di dalam RPP ini, tujuan yang dicapai dalam RPP ini adalah sebagai acuan saya di dalam proses pembelajaran. RPP ini mengandung banyak sekali tujuan, mulai dari tujuan, inti kegiatan maupun penutup. Sebelum awal pembelajaran, saya menggunakan asesmen diagnostik sebagai identifikasi kebutuhan peserta didik. Saya menyebarkan angket kepada peserta didik, kemudian saya menganalisa, dan dari hasil analisa, saya mendapatkan gaya belajar anak masing-masing. Antara lain gaya belajar yang visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Di awal pembelajaran, saya menerapkan KSE atau kompetensi sosial emosional. Anak-anak menempelkan pada kotak perasaan mereka. Dan setiap nama mereka tempelkan, ada perasaan senang, sedih, gembira, maupun takut. Pada diferensiasi proses, saya menggunakan alat peraga berupa celengan. Celeng itu terbuat dari botol bekas yang saya buat dengan rupa membentuk tikus. Kemudian saya mengajak mereka untuk berpikir, bernalar kritis. Apa sih maksud dari celengan itu? Apa sih fungsi dari celengan itu?
Kemudian dalam pembelajaran, saya tidak hanya menerapkan pembelajaran di dalam kelas, tapi saya mengajak mereka untuk belajar di luar. Kenapa saya harus mengajak mereka di luar? Karena pembelajaran di luar itu menyenangkan buat anak-anak. Pembelajaran bermain itu sangat mengasihkan buat anak-anak. Dan Bapak Ibu bisa lihat, ekspresi mereka sangat menyenangkan di dalam pembelajaran ini. Mulai dari visual, saya memberikan buku cerita. Mereka membaca cerita tentang gemar menabung. Kemudian pada auditori, saya memberikan video tentang Rusa dan Rara, tentang bagaimana gemar menabung, manfaat dari gemar menabung. Kemudian pada kinestetik, saya menggunakan anak-anak bermain peran sesuai dengan gaya belajar mereka. Anak-anak membuat narasi, kemudian mereka menyampaikan di depan kelas. Pada kegiatan inti, saya menggunakan ular tangga sebagai bentuk permainan. Dan kegiatan ular tangga ini sama seperti permainan ular tangga pada umumnya. Anak-anak jalan, bedanya anak-anak jalan di sebuah papan ular tangga. Mereka berjalan sesuai dengan kotak dan sesuai dengan kotak. Pada demonstrasi produk, anak yang visual menampilkan dengan melukis. Hasil ini ada hasil karya anak dengan melukis. Kemudian pada auditori, anak-anak membuat kreasi berupa puisi. Dan pada kinestetik, anak-anak bermain peran. Di akhir pelajaran, kami menggunakan evaluasi untuk mengukur bagaimana kemampuan anak di dalam pembelajaran, untuk mengetahui bagaimana pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Pada akhir refleksi, saya menyebarkan anak-anak stick note. Kemudian mereka menuliskan di papan refleksi bagaimana perasaan mereka. Dan alhamdulillah dari permainan ini, semua berespon positif, semua memberikan respon positif terhadap pembelajaran dengan ular tangga ini. Ini adalah video praktek baik yang pernah saya lombakan di dalam pembelajaran inovasi kurikulum merdeka. Bapak bisa minta tolong untuk diputarkan. Bapak operator bisa minta tolong diputarkan videonya, karena nggak bisa. Baik, ini adalah video praktek baik yang saya lombakan di dalam Hardiknas dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Contoh penerapan pembelajaran sosial emosional terhadap anak.
keluar suaranya ya. Anak-anak pada tangga, mari kita bersama-sama menuju halaman untuk bermain. Ini adalah contoh permainan urat tangga yang saya terapkan sebagai pembelajaran terhadap anak-anak. Dan anak-anak berjalan dengan menggunakan dadu yang telah mereka lempar. Keceriaan muncul di wajah anak-anak dengan permainan ini. Dan ini adalah gaya belajar visual. Mereka menghasilkan sebuah karya berupa gambar atau lukisan dalam bentuk gemar menabung. Ini adalah karya anak, mereka membuat bermain peran. Dan ini gaya belajar auditori dengan melihat video Rusa dan Rara. Ini hasil tampilan diskusi mereka dan mereka mempresentasikan di depan kelas. Bermain peran ini mereka buat sendiri. Narasinya sendiri, kemudian mereka berlatih dan menampilkan di depan kelas. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana ekspresi mereka di dalam video ini. Ini ada auditori dengan menampilkan puisi. Dan pada tahap akhir mereka melakukan evaluasi pembelajaran dengan menuliskan sticky note, kemudian menempelkan di papan refleksi pembelajaran. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang belajar disiplin, kita membuat kesimpulan bersama. Baik Bapak Ibu, inilah presentasi dan best practice yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa membawa belajar bagi Bapak Ibu semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.